Bidang klimatologi Pak Dr. Ardasena Sopahalewakan MSc, yang juga didampingi oleh Bapak Direktur Informasi Perubahan Iklim Bapak Dr. Fahri Rajab SSI MSI, juga jajaran para pejabat di lingkungan kedeputian klimatologi, dan wabil khusus mungkin teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, teman-teman media cetak elektronik online yang sudah berkenan hadir di studio bersama kami ataupun di ruang Zoom, dan tentu para undangan, para KUPT di seluruh Indonesia khususnya di Kedeputian Klimatologi, dan salam sejahtera pertama untuk kita semua. Kami izinkan mengucapkan permohonan maaf yang seharusnya kegiatan Climate Outlook 2026 itu diselenggarakan kemarin karena memang kondisi dan waktu, sehingga ini baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih untuk meluangkan waktu teman-teman media massa cetak elektronik online untuk hadir memenuhi kegiatan BMKG, yang mana tentu hari ini BMKG menjalankan perannya sebagai penjadi informasi strategis guna mendukung pembangunan nasional di berbagai lini. Sebagaimana yang kita pahami bahwa dinamika atmosfer kita dinamis, mengalami banyak perubahan, dan pada hari ini informasi BMKG akan menyampaikan terkait dengan Climate Outlook 2026 sebagaimana juga yang sudah disampaikan oleh Pak Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Pak AHY kemarin, yang hadir juga di studio ini bersama kita semua. Dan ini tentu menjadi kompas ya bagi para pengambil kebijakan, tentu mulai dari sektor pertanian, lalu kemudian kesehatan, mitigasi hingga sektor kebencanaan untuk membuat sistem kesiapsiagaan kita. Dan tentu hari ini di tengah-tengah kita Pak Prof. Faisal Fatani, Pak Kepala Badan, sudah hadir bersama kita untuk menjelaskan secara lebih detail lagi terkait dengan Climate Outlook 2026 yang nanti juga akan ditambahkan oleh Pak Deputi Klimatologi, Pak Deputi Meteorologi, dan secara kolektif kolegial nanti teman-teman akan diberikan sesi untuk tanya jawab dan akan dijawab juga sama-sama oleh jajaran BMKG. Dan tentu sekarang kita akan mendengarkan sama-sama penjelasan secara rinci yang akan langsung disampaikan oleh Pak Kepala Badan. Oleh karenanya waktu dan tempat kami persilakan Pak Kepala Badan untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan dari media online, media cetak maupun televisi. Terima kasih telah hadir pada press conference ini mengenai Climate Outlook 2026 atau pandangan iklim untuk tahun 2026. BMKG secara rutin menyampaikan serangkaian informasi terkait iklim untuk kemanfaatan berbagai sektor pembangunan, seperti prediksi hujan bulanan, buletin iklim, prediksi musim hujan dan kemarau, serta berbagai produk iklim sektoral lainnya. Pada akhir tahun 2025 ini, BMKG menghadirkan informasi pandangan iklim 2026 yang memuat prediksi kondisi iklim sepanjang tahun 2026. Penyusunan informasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika iklim yang diprediksikan terjadi untuk dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai referensi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan. Pandangan iklim tahun 2026 secara umum berisi tentang prediksi kondisi iklim tahun 2026 yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi terkini dari dinamika atmosfer laut global menggunakan perhitungan pemodelan iklim berbasis model fisika dan artificial intelligence. Beberapa informasi kunci yang akan lebih lanjut disampaikan dalam pertemuan hari ini adalah diantaranya yang pertama, prediksi dinamika laut tahun 2026, bagaimana kondisi Samudra Pasifik, dalam hal ini fenomena El Nino Northern Southern Oscillation, Samudra Hindia, dalam hal ini fenomena Indian Ocean Dipole, dan laut di sekitar Indonesia
yang akan mempengaruhi iklim Indonesia ke depannya. Kemudian yang kedua, prediksi suhu udara tahunan tahun 2026, bagaimana prediksi suhu rata-rata tahunan di Indonesia. Yang ketiga, prediksi hujan tahunan dan bulanan tahun 2026, tentang bagaimana prediksi dan sifat curah hujan tahunan dan bulanan di Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, potensi optimalisasi iklim untuk berbagai sektor, dalam hal ini menyikapi kondisi iklim tahun 2026 yang diprediksi akan terjadi. Kami memberikan beberapa rekomendasi umum untuk mendukung perencanaan di berbagai sektor yang terdampak oleh iklim, seperti untuk sektor sumber daya air, sektor pertanian, sektor perkebunan, kualitas udara, sektor energi, dan sektor kebencanaan. Kami berharap informasi pandangan iklim 2026 ini dapat menjadi panduan umum dalam penetapan perencanaan, langkah mitigasi, dan antisipasi, serta kebijakan jangka panjang bagi berbagai sektor yang terdampak iklim. Selanjutnya, informasi lebih detail mengenai pandangan iklim tahun 2026 ini akan disampaikan oleh Bapak Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Bapak Dr. Ardasena Sopaheluakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Silakan Pak Ardasena. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BMKG, Bapak Deputi Bidang Meteorologi, Bapak Direktur Perubahan Iklim, serta para hadirin dari media. Izinkan kami menyampaikan secara lebih detail mengenai informasi pandangan iklim tahun 2026. Informasi dalam publikasi ini mengandung beberapa informasi. Yang pertama adalah pendahuluan atau berupa konteks mengapa kami mengeluarkan informasi pandangan iklim ini. Yang kedua adalah mengenai prediksi dinamika laut, monitoring laut-laut di sekitar Indonesia, di lautan Indonesia, dan khususnya juga di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Yang ketiga adalah prediksi suhu udara, bagaimana prediksi suhu dan anomali suhu udara rata-rata tahun 2026 yang akan datang. Lalu yang keempat adalah prediksi curah hujan, bagaimana prediksi curah hujan dan sifat hujan tahun 2026, dan juga bagaimana curah hujannya untuk masing-masing bulan tahun 2026. Yang kemudian kami lanjutkan dengan informasi rekomendasi umum mengenai potensi optimalisasi iklim untuk berbagai sektor yang terkait atau terdampak dengan iklim. Lalu kami tutup dengan rekomendasi dan himbauan. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Pandangan iklim tahun 2026 ini berisi tentang prediksi kondisi iklim tahun 2026. Informasi ini diramu di Kedeputan Klimatologi dengan mempertimbangkan berbagai macam kondisi dinamika atmosfer dan laut secara global, khususnya regional, dan diramu dengan perhitungan model fisika maupun juga perhitungan iklim berbasis machine learning atau artificial intelligence. Lanjut. Kondisi saat ini yang terjadi di sekitar Indonesia, iklim di Indonesia itu sangat dipengaruhi dengan laut-laut di sekitarnya, sehingga untuk mendapatkan indikasi mengenai bagaimana iklim Indonesia ke depannya, kita perlu melihat di kawasan yang jauh lebih besar dari kawasan Indonesia itu sendiri. Kawasan yang secara rutin kami monitor adalah selain laut di Indonesia, itu adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia, dan juga Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Saat ini keadaan cukup spesial, yaitu kita sedang mengalami dua fenomena secara bersamaan. Di Samudra Pasifik saat ini terjadi fenomena La Nina lemah dengan indeks sebesar minus 0,77 pada akhir bulan November yang lalu. Itu ditandai dengan mendinginnya wilayah Pasifik Tengah, itu warnanya kebiruan, dan juga Indian Ocean Dipole negatif dengan indeks minus 0,83, di mana di wilayah Samudra Hindia di sebelah
barat itu lautnya lebih dingin dibandingkan Samudra Hindia sebelah timur, atau lautan Samudra Hindia yang lebih dekat dengan wilayah Indonesia itu lebih hangat. Kondisi latar belakang atau background condition ini ya yang menyebabkan belakangan di Indonesia hujannya itu cukup tinggi. Kalau kita lihat bersama juga, wilayah Indonesia ini diapit dari kiri, dari timur dan baratnya itu dengan kondisi dingin, tetapi di wilayah kita ini sangat hangat sekali. Anomali dari suhu permukaan laut itu lebih dari 2 derajat Celcius, sehingga kita melepaskan banyak panas, kita juga mengalami banyak hujan, sehingga saat ini wilayah Indonesia dengan laut yang panas, dengan konfigurasi geografinya yang berisi banyak pegunungan, itu seperti steam engine yang ikut meregulasi kondisi iklim di dunia. Lanjut. Nah, bagaimana indikator dari kondisi Samudra Pasifik kami prediksikan akan berlangsung di tahun 2026 yang akan datang. Saat ini kondisinya masih La Nina lemah. Di sini kami tampilkan prediksi indeks El Nino dari beberapa pusat iklim dunia termasuk juga BMKG pada periode Januari, Februari, Maret. Prediksinya adalah La Nina masih berlangsung pada kondisi La Nina lemah. Baik El Nino maupun La Nina itu selalu berakhir pada akhir kuartal pertama di tahun yang berjalan, sehingga untuk tahun 2026 kita juga mengekspektasikan bahwa episode La Nina lemah yang saat ini berlangsung itu akan selesai di sekitar akhir kuartal pertama tahun 2026. Setelah episode lemah, biasanya kemudian Laut Pasifik kembali rebound ke kondisi netralnya, sehingga prediksi kami bulan Maret, April, Mei kondisi di Laut Pasifik atau ENSO itu akan beralih ke fase netral dan terus netral hingga akhir tahun 2026. Slide berikutnya. Demikian pula untuk indikator laut di Samudra Hindia, yaitu Indian Ocean Dipole, prediksi dari BMKG dan juga berbagai pusat iklim dunia menunjukkan bahwa pada tahun 2026 yang akan datang, IOD akan berada pada fase netral sepanjang tahun. Jadi gangguan laut yang hangat yang berkontribusi pada lebih banyaknya hujan khususnya untuk wilayah Indonesia wilayah barat itu tidak seperti yang sekarang sedang terjadi di akhir 2025 ini. Lanjut. Yang pertama kemudian kondisi background laut tadi kita lihat bagaimana konsekuensinya terhadap prediksi suhu rata-rata tahunan. Sepanjang tahun 2026 kami memprediksikan bahwa suhu di Indonesia berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius untuk rata-rata tahunannya. Wilayah dataran tinggi seperti Bukit Barisan, Pegunungan Latimojong, Pegunungan Jayawijaya diprediksi memiliki suhu udara yang lebih rendah karena kerapatan udara tentunya di sana yang lebih kurang, yaitu pada kisaran 19 hingga 22 derajat Celcius. Wilayah yang diprediksi mengalami suhu lebih dari 28 derajat Celcius adalah sebagian Sumatera bagian selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Tengah, pesisir utara Jawa, dan sebagian dari Papua Selatan. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi secara akumulatif rata-rata nasional tahun 2026 itu berada di dalam range dari temperatur yang pernah terjadi selama beberapa tahun terakhir yang kami beri gambar warna abu-abu ini, sehingga kita mengekspektasikan tahun 2026 itu tidak sepanas tahun 2024. Demikian pula prediksi pusat global iklim lainnya di wilayah di negara lain itu mayoritas dikarenakan saat ini tengah berlangsung fenomena La Nina yang biasanya ikut secara temporer mendinginkan suhu permukaan bumi selama kurang lebih 1 tahun hingga 1,5 tahun. Lanjut. Lalu bagaimana dengan total curah hujan tahunan? Sebagian besar wilayah Indonesia pada tahun 2026 diprediksi akan mengalami curah hujan berkisar antara 1.500 mm per tahun hingga 4.000 mm per tahun. Digambar di panel yang atas, wilayah-wilayah yang curah hujannya sekitar 1.500 per tahun itu yang berwarna
kuning tua atau coklat muda itu ada di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Demikian pula di pesisir timur Sumatera, pesisir timur Kalimantan dan wilayah-wilayah lainnya. Wilayah-wilayah yang memiliki curah hujan cukup tinggi, 4.000 mm per tahun atau bahkan lebih tinggi, yang perlu kita waspadai itu daerah-daerah yang kami beri warna dengan warna kehijauan hingga hijau tua. Itu ada di Jawa Tengah bagian tengah, lalu juga di Jawa Barat, sebagian besar Kalimantan, di pertengahan Sulawesi, sebagian besar Papua, dan juga tentunya adalah sebagian besar dari wilayah Sumatera di pesisir bagian barat yang menghadap ke Samudra Hindia. Di situ fenomena iklimnya sangat dipengaruhi oleh panas laut dari Samudra Hindia, lalu kemudian terpengaruh atau dimodulasi juga dengan pegunungan Bukit Barisan yang ikut meningkatkan curah hujan yang secara klimatologis itu terjadi di pesisir barat wilayah Sumatera. Namun demikian, ekspektasi kami terhadap variasi yang terjadi dari 1.500 hingga 4.000 mm per tahun tersebut, secara umum sifat hujan yang diprediksi adalah berada dalam kategori normal. Artinya, pada tahun-tahun yang lalu atau pada referensi klimatologi 91-2020, kondisi yang akan kita hadapi bersama tahun 2026 itu sudah sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Lanjut. Kalau kita lihat dari bulan ke bulan, barangkali bisa ikut dibantu satu persatu Mas Rehan dari kiri atas yang bulan Januari. Itu untuk Januari 2026, umumnya kita memprediksikan kategori menengah hingga tinggi. Curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Untuk bulan Februari, menengah hingga tinggi, curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Sulawesi Selatan. Untuk bulan Februari, umumnya kami memprediksi pada kategori rendah hingga tinggi. Curah hujan sangat tinggi berpeluang di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Maret hingga April 2026 itu umumnya pada kategori menengah hingga tinggi. Curah hujan sangat tinggi berpeluang di Jawa Tengah dan Papua Tengah. Lalu untuk Mei Juni, di mana kita secara gradual transisi kepada musim kemarau, umumnya diprediksi pada kategori rendah hingga menengah. Kita perlu mewaspadai curah hujan yang sangat rendah berpeluang mulai terjadi di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk bulan Juli hingga September 2026, ini masih di periode musim kemarau, umumnya kategorinya rendah hingga menengah. Curah hujan sangat rendah yang perlu kita waspadai berpeluang terjadi di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu bulan Oktober 2026, ini kita sudah mulai transisi kembali sebagian wilayah Indonesia bagian barat khususnya ke musim hujan, sehingga prediksi hujan pada kategori rendah hingga tinggi. Curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di Aceh. November hingga Desember 2026 umumnya prediksi berada pada kategori menengah hingga tinggi. Ini tahun depan November dan Desember kita kembali pada musim hujan. Curah hujan sangat tinggi berpeluang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Lanjut ke slide berikutnya. Menyikapi berbagai macam variasi iklim di berbagai macam wilayah Indonesia yang berbeda-beda, kami memberikan beberapa rekomendasi umum untuk berbagai macam sektor. Yang pertama adalah untuk sektor pertanian. Pada daerah dengan sifat hujan atas normal, pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah maupun juga pelaku pertanian swasta perlu memastikan kesiapan saluran irigasi primer dan sekunder. Untuk daerah dengan sifat hujan di bawah normal, pemerintah perlu menyiapkan strategi penyesuaian pengelolaan pertanian melalui perubahan pola tanam dan pengaturan ketersediaan air, serta penggunaan varietas tanaman yang lebih cocok untuk optimalisasi produktivitas saat iklim yang normal yang akan datang. Yang kedua, untuk sektor perkebunan,
kondisi iklim yang tidak sebasah tahun 2025 ini dapat dioptimalkan untuk efisiensi operasional panen dan logistik, misalkan untuk berbagai macam komoditas perkebunan seperti sawit. Juga potensi hujan di musim kemarau perlu diantisipasi oleh pelaku usaha di sektor perkebunan, tebu, dan tembakau misalnya. Yang ketiga adalah mengenai kualitas udara. Kondisi iklim tahun 2026 yang cenderung normal mengurangi potensi memburuknya kualitas udara. Namun demikian, tetap perlu antisipasi potensi penurunan kualitas udara pada periode musim kemarau 2026 yang dapat disebabkan oleh kabut asap atau aktivitas industri, sehingga diperlukan langkah mitigasi antara lain pengawasan potensi kabut asap di daerah rawan karhutla, peningkatan program pembasahan lahan gambut atau rewetting, dan juga pengendalian emisi industri dan transportasi perkotaan. Slide berikutnya. Bagaimana dengan kesehatan? Suhu rata-rata yang lebih tinggi dari normalnya dan juga curah hujan yang cenderung normal berpotensi menciptakan kondisi kenyamanan termal dari agak nyaman hingga tidak nyaman, khususnya pada bulan-bulan kita transisi dari musim kemarau ke musim hujan dan juga dari musim hujan ke musim kemarau, biasanya kelembaban tinggi, sehingga masyarakat sering mengeluhkan kondisi kalau orang Jawa sering bilang seperti sumuk. Itu kita perlu antisipasi pada saat-saat tersebut. Nah, tingginya curah hujan yang juga diikuti dengan peningkatan kelembaban udara itu merupakan kondisi lingkungan yang sangat cocok bagi berkembangnya nyamuk Aedes aegypti, sehingga diperlukan kewaspadaan akan terjangkitnya penyakit demam berdarah dengue. Untuk sektor energi, curah hujan 2026 yang cenderung normal dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana alokasi air tahunan. Selain itu juga ketersediaan air di musim kemarau yang cenderung normal perlu diantisipasi semenjak musim hujan untuk kebutuhan pengairan pertanian maupun produksi energi listrik pada saat musim kemarau. Yang terakhir, untuk kebencanaan, aktifnya fenomena La Nina lemah di awal tahun yang saat ini terjadi bersamaan dengan periode musim hujan perlu mendapatkan perhatian sebagai upaya mitigasi dampak fenomena hidrometeorologi ekstrim seperti kejadian banjir dan longsor. Di sisi lainnya, pada periode musim kemarau, kita juga perlu mengantisipasi peningkatan risiko karhutla, sehingga kita memerlukan upaya mitigasi sistematis lebih dini. Terakhir, himbauan informasi pandangan iklim 2026 ini kami harapkan dapat menjadi panduan umum dalam penetapan perencanaan, langkah mitigasi dan antisipasi serta kebijakan jangka panjang bagi berbagai macam sektor yang terdampak oleh variabilitas iklim maupun juga perubahan iklim. Sedangkan untuk respon dan perencanaan jangka pendek, masyarakat, stakeholder, dan pihak terkait, kami fasilitasi juga dapat merujuk pada prediksi curah hujan dasarian dan juga curah hujan bulanan yang diperbaharui setiap 10 hari dan setiap bulan, sehingga mendapatkan informasi yang up to date melalui berbagai macam saluran informasi resmi BMKG. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala BMKG, Pak Deputi Bidang Klimatologi. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Deputi Bidang Meteorologi, Pak Guswanto. Kami silakan Pak. Mohon izin, terima kasih rekan-rekan media. Izinkan saya Deputi Bidang Meteorologi menambahkan berdasarkan pandangan-pandangan iklim ini, selanjutnya kami tindak lanjuti dalam perakiraan cuaca untuk ke depan, mulai perakiraan cuaca sepekan, perakiraan cuaca 3 harian, dan perakiraan cuaca untuk dalam durasi jam. Jadi pandangan iklim itu sangat penting bagi kami di Kedeputian Bidang Meteorologi untuk melanjutkan informasi yang lebih demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi Bidang Meteorologi. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang hadir di Zoom dan di studio, setelah kita mendengarkan penjelasan Pak Kepala BMKG, Pak Deputi, menunjukkan bahwa informasi BMKG ini multisektor, banyak digunakan oleh sektor-sektor, dan ini sangat penting untuk pembangunan keberlanjutan.
Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan langsung kepada para narasumber pada kegiatan jumpa pers hari ini, tapi saya mohon kiranya pertanyaannya itu berkaitan dengan tema adalah Climate Outlook 2026 atau pandangan iklim untuk tahun 2026. Saya persilakan sebelum nanti saya membacakan satu persatu yang ada di Zoom, saya berikan kesempatan kepada yang sudah hadir di studio, sebutkan nama dan dari media siapa. Silakan. Pak, perkenalkan saya Renata dari Kompas TV. Ada beberapa pertanyaan. Renata, Kompas TV ya. Tadi kan sudah disampaikan tadi oleh Bapak Deputi kalau mulai Oktober 2026 itu sudah mulai hujan-hujan lagi ya Pak. Dan mungkin kalau kita kilas balik yang menjadi concern masyarakat salah satunya apalagi imbas bencana kemarin adalah bibit siklon. Nah kalau dari BMKG sendiri, apakah bibit siklon ini sudah bisa ketahuan gitu dari sekarang, ada yang perlu diantisipasi mungkin di tahun 2026, dan adakah prediksi dari BMKG mungkin ada kejadian anomali lagi? Itu yang pertama. Mungkin yang kedua ini terkait dengan dari BMKG sendiri di tahun 2026, apakah ada upaya untuk melakukan peringatan dini yang mungkin lebih disesuaikan gitu dengan apalagi dalam peristiwa yang kemarin, mungkin ada inovasi terkait dengan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Renata. Mohon izin Pak Kaban, Pak Dep, mungkin bisa langsung diberikan respon terkait dengan pertanyaan dari Kompas. Baik, Mbak Renata, jadi terkait yang ditanyakan untuk bibit siklon tropis ini kan iklim itu prediksinya jangka panjang ya. Siklon tropis itu cukup pendek, diprediksi dalam waktu 3 sampai sepekan lah ya. Namun sejak pertumbuhannya dia bisa dideteksi, misalkan mulai dari low pressure area kemudian menjadi bibit siklon tropis dan berkembang menjadi siklon tropis, itu bisa diketahui dan durasinya itu tidak lebih dari 10 hari, kurang dari 10 hari ya. Jadi tidak bisa diprediksi sampai musiman ataupun bahkan tahunan. Kemudian periodisasi sendiri, siklon tropis itu ada pertumbuhannya, ada dua, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Belahan bumi utara itu memiliki periodisasi di bulan-bulan Juni hingga Desember, sedangkan belahan bumi selatan itu adalah di November, Desember hingga April. Jadi ada overlapping di 2 bulan, November dan Desember. Demikian. Silakan Ya, tadi terkait peringatan dini ya untuk tahun 2026. Jadi kita belajar dari beberapa pengalaman di beberapa tahun terakhir. Di tahun 2026 ini BMKG bekerja sama dengan BNPB dan juga Kementerian PU dan juga dengan PVMBG dari Kementerian SDM, itu kita sedang mengembangkan impact based forecasting. Jadi ketika BMKG memberikan informasi mengenai hujan, itu akan terjadi di daerah mana, hujannya apakah sedang, lebat atau sangat lebat, itu kemudian kita bisa menganalisis impact-nya, apakah ada potensi longsor, apakah ada potensi banjir yang terjadi di daerah yang akan mengalami hujan tersebut. Jadi nanti perakiraan dari meteorologi BMKG itu akan di overlaykan dengan kondisi kerentanan di daerah yang akan menerima hujan tersebut. Ini kita akan sedang mengembangkan impact based forecasting. Sebenarnya sudah siap, tapi ada banyak hal yang perlu kita perkuat, terutama untuk menyiapkan peta kerentanannya. Karena BMKG sendiri sudah mampu memberikan akurasi perakiraan yang sangat tinggi ya, paling tidak hingga 3 hari sampai 7 hari ke depan. Jadi ini yang tahun 2026 nanti akan mulai kita berlakukan. Jadi tidak hanya peringatan dini curah hujan tinggi, tapi juga peringatan dini curah hujan tinggi dengan potensi longsor di daerah mana, potensi banjir di daerah mana. Kira-kira demikian. Gimana, cukup Mbak Renata? Cukup. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan yang hadir sendiri, silakan. Kita nama dan dari mana? Perkenalkan, saya Dava dari Detikon. Mau menanyakan lah Pak terkait kemarin kan Kepala BMKG ngomong soal antisipasi curah hujan tinggi saat libur Nataru di daerah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Mungkin boleh lebih spesifikkan lagi daerah-daerahnya tuh di mana, bukan pulaunya saja gitu. Terima kasih. Ya, jadi untuk persiapan Nataru sudah dalam beberapa kali pertemuan atau rapat koordinasi kami sampaikan. Terakhir kemarin kami sampaikan juga di pertemuan di Merak ya, dihadiri oleh berbagai kementerian lembaga.
bahwa untuk Nataru ini kita bagi zonasinya dulu ya. Bahwa kalau di Sumatera itu terutama bagian utara dan bagian tengah dan juga sampai Sumatera Selatan ini puncak musim hujan ada di bulan Desember, kurang lebih ya, November Desember. Tapi Pulau Jawa sendiri dan bagian Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu ada di bulan Januari nanti. Sehingga BMKG itu menempatkan personelnya di beberapa posko, di berbagai posko kita menempatkan personel dan nanti akan melakukan pengamatan, observasi, dan kemudian kita analisis dan kita berikan informasi yang akurat terkait dengan bagaimana kondisi perubahan cuaca di sepanjang Nataru ini, termasuk juga untuk gelombang laut ya, seberapa tinggi, kemudian kita laporkan ke KSOP, lalu KSOP yang akan menentukan apakah pelayaran dapat dioperasikan atau menunggu dulu kondisi gelombang dalam kondisi yang memungkinkan untuk pelayaran. Jadi tidak hanya terkait hujan, tapi juga untuk penerbangan, keselamatan pelayaran, dan juga kita memiliki aplikasi juga untuk perjalanan darat. Itu kita potensi. Kemudian terakhir kami mendapatkan arahan juga koordinasi dengan Kemenko PMK bahwa BMKG bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta juga terus memantau kondisi hujan yang ada di daerah Jabodetabek. Harapannya ketika nanti memasuki hari Natal atau Nataru, jika ada kondisi-kondisi yang ekstrim, itu kita dapat melakukan operasi modifikasi cuaca kerjasama antara BMKG dengan Pemprov DKI dan juga dengan BNPB apabila diperlukan. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Kaban. Mungkin Pak Detet mau menambahkan dan menguat. Cukup? Bagaimana Detik, cukup ya? Dari Detik cukup ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo persilakan. Dari tim studio. Cukup ya? Oke, baik. Izin Pak Kepala BMKG, Pak Deputi, saya akan coba untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kanal Zoom dari media elektronik. Izin bertanya Pak, dengan prediksi iklim ini bagaimana rekomendasi BMKG terhadap sektor pembangunan infrastruktur? Ingat tahun ini banyak terjadi kerusakan infrastruktur akibat bencana alam di berbagai wilayah. Mungkin bisa langsung direspon, izin Pak. Baik, izin Pak, terima kasih. Untuk rehabilitasi atau perbaikan infrastruktur yang rusak pada saat bencana beberapa saat yang lalu, kami merekomendasikan untuk dalam upaya rehabilitasi tersebut semaksimal mungkin menggunakan atau memantau informasi prediksi cuaca harian dari BMKG untuk operasional hariannya ketika upaya perbaikan infrastruktur tersebut terjadi, supaya tidak kita bisa semaksimal mungkin mengantisipasi misalkan dampak banjir lanjutan atau longsor lanjutan. Namun juga informasi prediksi dasarian 10 harian atau sebulan ke depan untuk perencanaan jangka menengahnya untuk perbaikan infrastruktur yang kemarin terjadi pada saat bencana alam tersebut. Jadi informasi cuaca harian maupun juga informasi hujan dasarian dan bulanan itu bisa digunakan untuk upaya pembangunan infrastruktur kembali di wilayah-wilayah tersebut. Itu yang untuk konteks infrastruktur yang untuk perbaikan. Ada rekomendasi lainnya untuk hal pengembangan di wilayah lain yang lebih berketahanan gitu. Kami merekomendasikan agar mencermati betul-betul bagaimana fenomena MKG di wilayah tersebut agar pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur tersebut itu berketahanan terhadap berbagai macam fenomena yang bisa terjadi, baik itu fenomena cuaca, iklim maupun juga kegempaan di wilayah tersebut untuk pengembangan wilayah atau infrastruktur. Demikian. Terima kasih Pak Deputi Bidang Klimatologi. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di Zoom. Saya izin melanjutkan untuk pertanyaan yang diajukan oleh Bloomberg. Ini Mbak Eko ini sering sekali bertanya pada setiap kesempatan kegiatan jumpa pers. Ada dua pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Eko. Yang pertama adalah
boleh disebutkan musim kemarau 2026 rata-rata diperkirakan akan dimulai kapan ya Pak? Sekalian juga beliau bertanya untuk kuartal 1 2026 dengan masih adanya lanina lemah, daerah mana saja yang akan mendapatkan curah hujan yang sangat lebat spesifik? Kira-kira bisa langsung direspon. Ya, silakan. Bisa ditampilkan slide halaman 10. Oke. Untuk pertanyaan pertama dari Mbak Eko dari Bloomberg mengenai kapan musim kemarau, wilayah Indonesia ini sangat bervariatif. Mungkin bisa di zoom dulu di bulan-bulan Januari dan Februari. Jadi wilayah Indonesia yang berada di sekitar Katulistiwa itu memiliki pola hujan yang berbeda dengan mayoritas dari penduduk Indonesia yang berada di selatan Katulistiwa atau di Jawa misalkan. Itu bisa kita lihat gambar di sebelah kiri itu ada untuk bulan Januari, yang sedikit sebelah kanannya adalah untuk Februari 2026. Kita melihat wilayah pesisir timur Sumatera Utara, Aceh, lalu juga sebagian Riau pesisir timurnya itu warnanya kecoklatan. Jadi saudara-saudara kita yang tinggal di sana itu akan mengalami kemarau pertamanya tahun 2026. Wilayah dengan pola iklim ekuatorial tersebut juga nanti pada pertengahan tahun Juli dan Agustus akan mengalami periode musim kemaraunya kedua. Jadi wilayah-wilayah ini yang mengalami 2 musim kemarau dan juga 2 musim hujan. Lalu untuk wilayah yang di selatan ekuator bisa ditunjukkan untuk wilayah untuk bulan Mei misalkan. Untuk bulan Mei, ya, untuk bulan Mei kita bisa melihat nanti juga PPT-nya akan dibagikan wilayah Sumatera bagian selatan, Lampung, lalu juga Jawa Barat dan juga Banten khususnya yang pesisir utara itu akan mulai secara gradual memasuki periode awal dari periode musim kemarau, lalu kemudian secara gradual bergeser terus ke arah timur ya. Jadi di bulan Juni di gambar berikutnya itu bisa kita lihat kalau warna di wilayah Indonesia di bagian selatan itu lebih kecoklatan dan itu menandakan masuknya musim kemarau. Secara umum untuk wilayah Indonesia bagian selatan, musim kemaraunya masuk dari arah barat ya, jadi biasanya sekitar Jambi, Sumatera Selatan, Lampung itu lebih dahulu dibandingkan kita yang ada di Jawa, lalu kemudian masuk ke wilayah Banten, Jawa Barat, tetapi masuk dari wilayah yang dataran rendah dari pesisir utara terlebih dahulu, demikian pula lalu kemudian merambat lebih lanjut ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan seterusnya. Gitu. Wilayah-wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang berada di pertengahan pulau yang memiliki elevasi tinggi itu memasuki musim kemaraunya itu belakangan, jadi bisa kita lihat di slide berikutnya, misalkan di bulan Juli dan Agustus. Di situ bisa kita lihat sebagian besar selatan wilayah Indonesia Juli dan Agustus itu warnanya sudah kecoklatan gelap yang artinya itu sudah masuk musim kemarau. Ada spot kuning kecil di Jawa Barat bagian tengah itu di wilayah pegunungan yang di situ menandakan masih ada hujannya. Walaupun sebagian besar wilayah di sekitarnya itu sudah masuk musim kemarau. Jadi kita bisa melihat bersama betapa beragamnya kondisi iklim di Indonesia dan ini menandakan bahwa di setiap lokasi tersebut informasi mengenai cuaca dan iklim dari BMKG sangat krusial untuk adaptasi dari sektor-sektor secara tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi Bidang Klimatologi. Mudah-mudahan sudah bisa tercerahkan. Saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya dari Tribun. Apakah BMKG memiliki data seberapa besar dampak pemanfaatan data iklim terhadap efisiensi operasional serta stabilitas
dan peningkatan hasil panen bagi sektor pertanian dan perkebunan. Mungkin kiranya bisa langsung direspon. Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa analisis mengenai dampak pemanfaatan data iklim untuk pertanian dan perkebunan. Itu kita mendukung berbagai macam upaya peningkatan produktivitas perkebunan melalui dua upaya, misalkan ekstensifikasi dan intensifikasi. Untuk ekstensifikasi, untuk perluasan daerah tanam, BMKG mendukung melalui informasi kesesuaian agroklimat untuk penambahan luas tanam di daerah-daerah yang masih berpotensi untuk melakukan penanaman tambahan. Sebagai contoh, misalkan pada saat musim kemarau itu wilayah rawa, ya, itu bisa dioptimalkan untuk dilakukan aktivitas pertanian. Informasi kemarau tersebut menjadi strategis ketika di-overlay dengan wilayah-wilayah rawa. Lalu juga dukungan untuk intensifikasi, BMKG mendukung dengan informasi rutin untuk pengelolaan pertanian dan perkebunan, informasi prediksi curah hujan mulai dari harian, dasarian, dan juga bulanan. Contohnya adalah misalkan penanaman saat off-season dari padi, kita dapat memanfaatkan waktu untuk menanam bawang putih untuk 2 kali panen misalkan, maupun juga tanaman pangan yang lain misalkan ketela. Gitu. Terkait dengan kuantifikasi berapa besar manfaat data iklim, melalui pengalaman panjang pemanfaatan data iklim di level tapak, misalkan melalui Sekolah Hapang Iklim yang dilakukan oleh BMKG bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian di banyak tempat di Indonesia, kami mencatat kenaikan signifikan dari petani sebelum dibandingkan dengan sesudah menggunakan informasi iklim. Itu rata-rata nasional kenaikan produktivitasnya sekitar 30%. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi Bidang Klimatologi. Selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan berikutnya dari Holopos. Dengan prospek iklim yang cenderung normal di tahun 2026, apakah potensi cuaca ekstrim penyebab bencana bisa berkurang dibandingkan tahun 2025? Terima kasih. Mungkin bisa langsung direspon. Ya, terima kasih. Bencana ini selalu adalah pertemuan antara ancaman bahaya, ya, atau hazard kita bilangnya, dengan kerentanannya gitu. Walaupun nanti tahun 2025 secara umum sifat dari iklimnya normal itu artinya dibandingkan dengan periode bulannya masing-masing. Jadi khususnya misalkan bulan Januari, Februari, Maret, di mana kita mengalami musim hujan, di situ normalnya adalah hujannya itu banyak gitu. Jadi jika kondisi tersebut bertemu dengan kerentanan yang tinggi, dengan land use yang barangkali kurang baik, maka kita tetap perlu antisipasi dampak dari fenomena hidrometeorologi ekstrim tersebut yang bisa berdampak lebih lanjut pada bencana, misalkan seperti longsor, banjir, dan lain sebagainya. Gitu. Tidak kurang perlu kita waspadai sebenarnya juga adalah sisi satunya dari iklim, yaitu yang satu yang tadi kita bicarakan adalah yang basah, sisi satunya adalah yang kering. Musim kemarau itu lebih panjang dampaknya daripada musim hujan. Nah, itu juga perlu kita antisipasi, dan cara terbaiknya adalah kita membangun ketahanan atau resiliensi dengan menyimpan sebanyak-banyaknya air pada saat musim hujan 2026 ini untuk kita gunakan di musim kemarau 2026 ini, supaya kita juga bisa mengantisipasi dampak dari ekstrim yang kering atau kondisi kering di musim kemarau 2026 yang nanti tetap akan hadir. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi Bidang Klimatologi. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Tempo, Mas Suragil. Menurut BMKG, seberapa jauh perubahan iklim terjadi di Indonesia? Dilihat dari suhu, hujan, dan lainnya, lalu bagaimana antisipasi BMKG di tahun 2026 dan selanjutnya untuk bisa mencegah atau mengurangi dampak bencana cuaca ekstrim seperti yang terjadi di
tahun 2025 ini. Baik. BMKG melakukan monitoring iklim sudah sejak lama. Di beberapa tempat kami melakukan pengamatan semenjak abad ke-19, jadi tahun 1860-an. Di banyak lokasi lainnya kami mengamati mulai dari pertengahan abad ke-20 yang lalu. Di situ kami mencatat perubahan iklim yang terjadi di Indonesia melalui berbagai macam indikator. Indikator pertama yang mudah ditunjukkan sebagai bukti bahwa perubahan iklim itu telah terjadi di Indonesia adalah tren atau kenaikan dari temperatur di Indonesia yang terjadi semenjak pasca tahun 1860-an. Di situ kita melihat di keseluruhan wilayah Indonesia itu mengalami tren kenaikan temperatur, walaupun trennya itu tentunya berbeda-beda. Di wilayah urban, di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya itu trennya itu lebih tinggi. Di wilayah non-urban, selain itu kita juga mencatat dari indikator lainnya, misalkan dari hujan, kita mencatat di beberapa tempat di selatan Katulistiwa itu bervariatif. Ada wilayah-wilayah yang curah hujannya naik, ada juga yang curah hujannya turun. Untuk di wilayah yang di sekitar Katulistiwa, itu kita mayoritas mencatat tren yang cenderung konstan dari hujan di wilayah ekuator gitu. Di tahun 2024 yang lalu, melalui pengamatan yang panjang kemarin, kita juga mencatat bahwa tahun 2024 adalah tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan iklim yang terjadi di Indonesia gitu. Dan tahun 2026 ini kami prediksikan suhu rata-ratanya tidak lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 karena kita sekarang sedang mengalami La Nina. Tidak berarti bahwa secara keseluruhan bumi itu mendingin, tapi ada variasi antar tahunan yang terjadi. Yang perlu kita waspadai adalah bahwa secara akumulatif total atau net dari sistem iklim bumi ini terus-menerus memanas. Variasi bisa terjadi dari tahun ke tahun, tetapi secara keseluruhan kita sedang berada dalam track di mana bumi ini terus memanas, sehingga seperti siklus hidrologi itu terus-menerus dipercepat gitu. Lalu dampak jangka panjang yang perlu diantisipasi lainnya adalah kita sering melihat di belahan bumi utara maupun juga belahan bumi selatan. Belahan bumi utara misalkan seperti di Amerika, Eropa, Asia Timur, pada saat musim panas sering terjadi misalkan gelombang panas gitu. Jadi ayunan dari temperatur yang cukup tinggi itu terjadi bisa lebih dari 45-46 derajat Celcius. Sering kami ditanya apakah itu bisa terjadi di Indonesia. Saat ini kami melihat peluangnya kecil. Mengapa? Karena wilayah Indonesia itu gerakan udaranya itu cenderung vertikal, sehingga kondisi iklim wilayah Indonesia itu cenderung mencegah masuknya gelombang panas ke wilayah kita. Apakah itu berita yang baik 100%? Sepertinya tidak, karena yang perlu kita antisipasi jangka panjang adalah kombinasi dari kenaikan tren temperatur secara gradual yang terjadi secara terus-menerus ini, dan juga kenaikan kelembaban yang terjadi secara terus-menerus, dan efek kumulatif dari keduanya. Bagaimana dampaknya terhadap manusia, bagaimana dampaknya terhadap ekosistem, itu yang perlu kita antisipasi, dan ini memerlukan penelitian lebih lanjut. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Dev. 2 pertanyaan terakhir. Tadi saya sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di dalam tema pada jumpa pers terkait dengan Climate Outlook 2026. 2 pertanyaan terakhir, yang pertama itu dari Pos Kota berkaitan dengan rekomendasi BMKG terhadap pemanfaatan informasi iklim di sektor pariwisata. Mungkin secara normatif bisa direspon. Ya, Pak Fahri silakan. Pak Fahri, kami silakan. Ya. Baik, terima kasih. Pemanfaatan info iklim untuk sektor pariwisata
Apalagi mengingat kita dalam waktu dekat akan menghadapi periode libur Natal 2025 dan tahun baru 2026. Informasi cuaca dan iklim BMKG dalam berbagai skala periode waktu ya, baik yang jangka sangat pendek, periode beberapa jam ke depan sampai dengan hari ataupun dasarian bulan ke depan, bisa dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan pariwisata dan juga mengetahui kondisi iklim di lokasi wisata yang akan kita tuju. Contoh misalnya dalam hal penentuan lokasi wisata yang akan dikunjungi, dengan mengetahui kondisi iklim di lokasi wisata tersebut, masyarakat bisa menyesuaikan rencana aktivitas dan juga kesiapan ataupun perlengkapan yang akan dibawa gitu ya. Nah ini kami di BMKG memberikan informasi cuaca dan iklim khusus untuk lokasi-lokasi wisata. Misalnya ketika ada satu lokasi wisata tertentu yang akan dikunjungi dalam beberapa hari ke depan, diperkirakan cuacanya akan hujan ataupun berawan sepanjang hari gitu ya. Nah ini masyarakat bisa menyesuaikan untuk melakukan aktivitasnya dan juga menyesuaikan perlengkapan apa yang akan dibawa. Selain itu BMKG juga memberikan informasi akses ataupun transportasi menuju lokasi wisata tersebut, baik itu melalui jalur transportasi darat, laut maupun udara. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan kegiatan wisata dan juga aktivitas yang akan dilakukan di lokasi wisata tersebut. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Fahri, Pak Direktur Perubahan Iklim. Pertanyaan terakhir dari Radar Jatim. Ini bertanya mengingat adanya fenomena La Nina lemah di periode Januari-Maret, apakah BMKG merekomendasikan pemerintah daerah di zona rawan banjir untuk menetapkan status siaga darurat, walaupun siaga darurat ini bukan fungsinya di BMKG, tetapi apakah kemudian informasi BMKG ini sudah disampaikan ke pemerintah daerah khususnya di zona rawan banjir, ataukah intensitas hujan masih dalam batas yang bisa ditangani tanpa pemerintah daerah menetapkan status yang lain ya dalam kondisi-kondisi tertentu. Saya kira mungkin bisa direspon terkait dengan pertanyaan terakhir dari Radar Jatim terkait dengan tema kita pada jumpa pers pada siang hari ini. Silakan, mungkin Pak Kaban, secara umum Pak Kaban. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang penting juga ya, bahwa apakah status siaga darurat itu diterbitkan ketika kondisinya sudah mulai membahayakan ya, ketika sudah mulai ada banjir atau longsor yang terjadi atau bencana hidrometeorologis di sebuah daerah. Tapi yang perlu kita ingat bahwa nanti di Januari hingga Maret itu BMKG terus-menerus akan melakukan pemantauan, observasi, analisis terkait potensi apakah akan terjadi cuaca ekstrim atau curah hujan tinggi di daerah-daerah tertentu. Dan juga seperti yang saya sampaikan di awal, kita sedang mengembangkan atau sudah mengembangkan IBF, Impact Based Forecasting, untuk dapat kemudian menilai apakah adanya perkiraan atau prediksi hujan di sebuah daerah itu akan menimbulkan bencana hidrometeorologis. Jadi ini mestinya tidak terburu-buru ditetapkan jauh-jauh hari ya, tapi pada saat mendekati kondisi yang membahayakan, itu status darurat dapat diterbitkan tentunya dengan pertimbangan dari BNPB kalau tingkat pusat dan juga BPBD di tingkat masing-masing daerah. Karena tiap daerah ini nanti karakteristiknya berbeda-beda, mestinya nanti gubernur dan juga pimpinan daerah dapat menentukan kondisi di daerahnya yang membahayakan untuk menerbitkan status siaga darurat ini. Kemudian yang paling penting sebenarnya bukan penetapan statusnya, tapi sejak jauh hari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi yang tidak kita inginkan tersebut. Jadi ketika sekarang kondisinya memungkinkan, kita mulai mengatur stream atau jalur sungai, mana tebing-tebing sungai yang perlu kita perkuat, kita proteksi, kemudian juga jembatan-jembatan dan di tempat-tempat yang nanti ada sampah atau pepohonan dan sebagainya yang mengganggu aliran sungai sehingga tampang basah sungainya terganggu ketika harus melewatkan air dalam jumlah banyak, itu kita dapat bersihkan mulai sekarang. Juga kebersihan lingkungan, ya, drainase kadang-kadang
banjirnya terjadi akibat dari micro drainage yang tidak baik gitu ya di daerah sekitar kita, sehingga air kesulitan untuk mengarah ke arah badan air utama seperti sungai. Kemudian juga saya kira untuk Bapeda di tiap-tiap daerah dan juga untuk tata ruang itu juga perlu dilihat, dan mulai sekarang diperhatikan mana tata ruang yang tidak sesuai peruntukannya itu dapat dikembalikan ke tata ruang yang seharusnya, karena ini nantinya akan memberikan dampak jangka panjang pada kejadian bencana hidrometeorologis. Juga pruning pohon-pohon dan sebagainya, banyak hal yang bisa kita siapkan mulai sekarang ketika nanti bencana atau potensi bencana hidrometeorologis ini nanti kita kabarkan kemungkinan dapat terjadi, itu kesiapan kita akan lebih baik pada saatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kaban atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir yang mungkin agak sedikit di luar konteks terkait dengan pandangan iklim 2026, tapi juga sudah sering diberikan penjelasan terkait siklon tropis ya. Ini mungkin Pak Depet yang bisa memberikan penjelasan kembali, meng-highlight kembali dari Al Jazeera Inggris, kemungkinan terjadinya siklon tropis yang akan berdampak besar bagi Indonesia di tahun 2026. Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit lagi, Pak. Baik, terima kasih Pak Topan dari Al Jazeera, Mbak Desi ya. Jadi kemungkinan terjadinya siklon tropis yang berdampak besar bagi Indonesia tahun 2026 itu potensinya masih mungkin terjadi ya. Kami sampaikan bahwa seperti tahun 2025 di awal kali pertama BMKG juga menyampaikan bahwa outlook 2025 itu adalah dipengaruhi La Nina lemah ya, dengan indeks itu sekitar minus 0,67 waktu itu. Nah, kemudian kita mencari juga, nah pada tahun 2026 itu masih ada periode Januari hingga April yang di belahan bumi selatan itu akan menjadi pertumbuhan siklon tropis ya. Ini kita lihat, tapi angka pastinya tidak bisa disebutkan 2, 3 tidak bisa. Namun kami bisa yang jelas lebih dari 1. Karena ini belajar dari pengalaman sebelumnya, ada Seroja, ada siklon tropis Cempaka dan lain sebagainya, itu terjadi di masa-masa April ya. Nah, kemudian nanti di tahun 2026 juga di periodisasi bulan Juni hingga Desember itu juga di wilayah utara terjadi juga pertumbuhan siklon tropis. Dan ini juga memiliki, namun dampaknya tadi itu sangat tergantung daripada kategori siklon tropisnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah jarak dari lokasi atau wilayah terbentuknya terhadap mata siklonnya ya. Kalau kita lihat saat ini juga lahir siklon tropis Grand yang dari 93S, namun jaraknya cukup jauh, sekitar 1000 km barat daya daripada Selat Sunda, sehingga dampaknya lebih kepada peningkatan tinggi gelombang di wilayah Samudra Hindia dekat Pulau Kokos ya, kira-kira itu. Jadi potensi itu masih ada. Baik, terima kasih Pak Dep. Bapak Ibu sekalian, undangan yang hadir di Zoom dan di studio, semua pertanyaan sudah dijawab dan kita sudah memasuki sesi akhir. Dan untuk menutup kegiatan jumpa pers Climate Outlook 2026, terakhir kami mohon perkenan Pak Kepala Badan untuk menyampaikan closing statement Pak terkait dengan pandangan iklim tahun 2026 di Indonesia. Kami persilakan Bapak. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dari media dan serta hadirin yang hadir. Jadi untuk pandangan iklim ini memang diterbitkan oleh BMKG setiap tahunnya, dan kami berharap dapat menjadi acuan bagi segenap pemangku kepentingan, bagi masyarakat luas dalam mendukung pembangunan sektoral di Indonesia. Tadi dipertajam lagi dengan tanya jawab oleh teman-teman dari media. Ini sangat penting untuk dapat menguatkan kita semua dalam pemanfaatan data-data hasil analisis dari BMKG yang dituangkan dalam pandangan iklim tahun 2026. Semoga ini semua dapat sekali lagi dapat mendukung pembangunan Indonesia melalui pemanfaatan data-data terkait dengan iklim. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadiran dari seluruh rekan-rekan media dan juga para hadirin pada hari ini. Dan BMKG berkomitmen untuk terus perkuat jajarannya, perkuat kemampuan dan juga
secara teknis maupun secara non teknis agar kami semua dapat bekerja sebaik-baiknya untuk memberikan informasi yang handal, akurat dan terpercaya bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman media cetak elektronik online yang sudah berkenan hadir di ruang Zoom maupun di studio. Kami ingatkan sekali lagi untuk terus memantau informasi updating terkait pembauran informasi BMKG di kanal resmi, dan termasuk juga informasi yang hari ini disampaikan. Itu kami berharap untuk bisa disebarluaskan ke stakeholder, ke pemerintah daerah sebagai langkah untuk antisipasi, memitigasi, dan meningkatkan kewaspadaan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya.